Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Saya nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Saya nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Ya. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu? Video Pak Beni Ramdhani tadi yang menyebut nama saya membuat para wartawan mengejar-ngejar saya dalam beberapa hari terakhir ini. Mereka ingin bertanya, siapa sih Mr. T yang disebut oleh Pak Beni sebagai pengendali atau otak dari judi online? Video Pak Beni Ramdhani tadi itu, kalau kita mau sederhanakan, kira-kira dia mau bilang begini. Kalau nggak percaya, silakan tanya Pak Mahfud, Menko Polhukam waktu itu. Nah, pertanyaan saya, ini kebetulan ada Pak Mahfud di depan saya. Betulkah pernyataan Pak Beni itu, bahwa ada orang yang berinisial T yang tidak pernah tersentuh, dan dialah yang menjadi otak dari judi online? Memang waktu itu Pak Beni dalam konteks TPPO itu menyebut beberapa nama, termasuk beberapa inisial. Saya sendiri diberi 5 nama. Pak Beni waktu itu menyebut banyak nama, Pak Beni Ramdhani. Itu di rapat atau? Di rapat itu. Ada saya, ada Pak Muhajir, ada Panglima. Jadi betul ada rapat terbatas di istana, Iya. yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, ada 2 Menko, ada Iya. Kapolri, Panglima TNI, gitu ya? Ada. Betul itu Pak ya? Ada, betul. Ada Menaker. Kemudian yang menyangkut urusan paspor itu, kalau ndak Menkumhamnya, Pak yang datang saya kira Pak Karim itu, Silmi. Ya, imigrasi. Pokoknya pada itu bicara soal bagaimana paspor kok bisa keluar kayak gitu, dipanggil semua lah oleh Presiden. Berarti di rapat tadi yang dihadiri oleh Presiden beberapa menteri itu, betul di situ Pak Beni melaporkan, menyampaikan bahwa ada sindikat untuk penempatan dan termasuk judi online. Betul ada. Tapi kan banyak yang disebut. Tidak hanya inisial T ya? Tidak aja inisial C. Saya aja mendapat 5 nama yang langsung saya follow up. 5 itu termasuk T atau di luar T? Di luar. Namanya itu diberikan ke saya nih Pak di Batam. Di Batam itu atas laporan masyarakat yang dimotori oleh Pak Romo Pascal kali ya. Pascal ya. Di situ melakukan advokasi terhadap tindak pidana pencucian perdagangan orang itu. Saya dapat 5 nama. Ini Pak, ada pejabatnya, pejabat vertikal di daerah ya, terlibat 2, ini yang mengkondisikan. Kemudian ada orang swastanya, yang pejabat ini sudah dimutasi semua langsung. Nah yang 3 nama ini sudah dinyatakan tersangka, tapi 2 tahun berkeliaran, tidak ditangkap. Padahal sudah dinyatakan buron tersangka. Nah, saya diskusikan ke dalam, akhirnya bersepakat, saya diminta oleh teman-teman menyampaikan ke Kapolri nama ini. Saya sampaikan langsung ke Kapolri berdua. Pak Kapolri, saya ada perlu ini nyampaikan ini. Ini ada nama ini nih, ada di Batam berkeliaran buron. 3 nama itu? Ini namanya. Saya tidak pakai surat karena harapannya itu operasi diam-diam. Operasi senyap ya? Operasi senyap. Jadi saya tulis di kertas saja, Pak ini namanya, ini siap Bapak gitu. Nah, saya sendiri kemudian juga ke Batam melihat situasi. Pada waktu itu berkunjung juga ke Romo Pascal gitu. Nah nampaknya langkah-langkah sesudah itu saya ikuti bagus. Meskipun sampai saya berhenti sebagai Menko itu tidak mendengar kabar yang 3 orang yang sudah jelas menjadi tersangka tapi masih berkeliaran di Batam. Yang Bapak sudah laporkan kepada Kapolri? Iya, langsung ke Kapolri. Memang waktu itu Pak Beni dalam konteks TPPO itu menyebut beberapa nama, termasuk beberapa inisial. Nah tentu kalau saya melihat catatan-catatan saya mungkin nama-nama itu ada, tapi saya kan sudah tidak pada posisi untuk menerangkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Tapi benar konteks itu, bahwa ada pertemuan itu dan pemerintah melalui Polri itu melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan. Pak Kapolri menjadi ketua harian, lalu membentuk tim internal polisi, laporannya, kalau itu ya laporan penangkapan orang 690, 960, 550 bulan itu lengkap. Ada update-nya kepada pers juga ya? Ada update-nya. Ya, tapi Pak Mahfud itu kan bicara tentang secara garis besar TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang menarik dari videonya Pak Beni Ramdhani itu adalah penyebutan bahwa orang yang menjadi otak dari bisnis online, judi online, judi online, dan menyebut nama Mr. T itu. Siapa sebenarnya Mr. T itu? Mr. T itu saya tidak ingat persis. Mr. T itu. Karena waktu itu nama banyak
gitu ya. Ketika disampaikan di depan Presiden. Ketika disampaikan di dalam rapat itu, memang nyebut nama-nama banyak, termasuk yang diberikan ke saya, nama-nama itu kan, yang kemudian saya tindak lanjuti, saya pergi ke Batam. Nah, tetapi mungkin juga saya tidak tahu. Sesudah rapat itu Pak Beni laporan ke Presiden sendiri tentang nama itu, di samping nama-nama yang banyak tadi kan tidak mungkin kita saya sendiri tidak tertarik untuk menghafal atau mengingat orangnya sudah ke Polri. Oh, jadi ada sesi pertemuan setelah rapat itu antara Presiden dengan Pak Beni. Begini, saya berbisik ke Pak Beni sesudah mau pulang. Mas Beni, nanti mampir kantor saya. Ini kita perlu langkah serius, saya bilang. Siap, Pak Menko. Saya kira dia di belakang saya. Dari istana tuh langsung ikut ke kantor saya, mobilnya gitu. Kok saya nunggu sampai 1 jam, nggak ada. 1 jam baru datang dia. Pak Menko, maaf ya katanya. Saya tadi masih bicara tertutup dengan Presiden gitu. Mungkin di situ dia menyampaikan nama lengkapnya ya. Mungkin. Tapi waktu di rapat itu, ya saya itu bukan tugas saya waktu itu. Yang diberikan ke saya 5 nama itu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa tanyakan Pak Mahfud bisa menjelaskan bahwa betul ada pertemuan itu. Pertemuannya penyebutan betul. Sejumlah nama dan inisial. Tapi bahwa apakah spesifik T itu di luar konteks yang Bapak ingat ya? Konteks. Dan saya betul-betul tidak ingat ada inisial-inisial siapa. Inisial itu kan banyak ya. Tapi berikutnya kemudian dia mengatakan Pak, bahwa ya itu tadi banyak orang itu, banyak saksi. Dan Kapolri kaget ketika itu. Ini orang yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum. Apa maksudnya Pak? Sebesar itukah tingkat keruwetannya sehingga seorang Kapolri tidak bisa sampai kepada orang yang diduga sebagai otak dari bisnis judi online? Ya, mungkin ya. Saya kan tidak di Polri. Kalau menurut saya sih setiap orang kan harus diperlakukan secara sama di depan hukum dan pemerintahan. Apakah dia kebal hukum atau tidak? Itu kan tentunya Pak Beni bisa menjelaskan siapa dia, latar belakangnya apa, usahanya apa kan gitu. Pada waktu itu kalau namanya hanya sekedar inisial gitu, ya sulit juga kita menduga-duga, dan saya merasa tidak lagi punya kompetensi untuk menjelaskan itu karena saya sudah tidak Menko kan. Ya itu pasti adalah risalah sidang kabinetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Wah, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita seorang bandar judi online yang berinisial T. Kabar itu mencuat setelah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani ya, yang mengungkap hal tersebut dan menyebut bahwa beliau telah lapor kepada Presiden Jokowi dalam sebuah rapat atau rapat kabinet mungkin bersama Mahfud MD juga dibawa-bawa di situ. Dan di sini saya menghadirkan video klarifikasi dari Profesor Dr. Mahfud MD ya, soal inisial T yang disebut oleh Beni Ramdhani. Dan anehnya lagi ya, ketika Presiden Jokowi ditanya oleh wartawan, Presiden Jokowi justru kaget dan menjawab, ya tanya aja ke Pak Beninya, kan aneh. Tetapi lain hal dengan Profesor Dr. Mahfud MD ya. Memang pada awal ditanyakan itu kepada Pak Mahfud ya mungkin jawabnya nggak tahu, saya mungkin lupa. Tetapi kemarin Pak Mahfud di dalam sebuah podcast ya di channel Pak Mahfud sendiri terus terang Pak Mahfud mengatakan bahwa memang pertemuan itu ketika Pak Beni Ramdhani melapor kepada Presiden Jokowi, itu memang pertemuan itu memang benar-benar terjadi. Bahwa di sini menegaskan bahwa bagaimana seorang Jokowi ditanya hanya ngeles ya tanya balik ke Pak Beninya. Dan Kapolri juga katanya kaget setelah ditanya hal tersebut. Tetapi Profesor Mahfud MD di sini menjelaskan biarpun Profesor Mahfud MD tidak membeberkan secara gamblang siapa inisial T yang disebut Pak Beni itu, tetapi Profesor Mahfud MD membenarkan bahwa memang ada pertemuan waktu itu ketika Profesor Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam ya. Dan di situ hadir Kapolri, Panglima TNI, Menteri Menko-nya ada 2 termasuk Pak Mahfud dan juga
Menkumham, dan siapa lagi, ada beberapa orang yang hadir di situ. Dan Prof. Mahfud menjelaskan bahwa Pak Beni memang menyebut beberapa inisial, beberapa nama, dan Pak Mahfud juga menjelaskan bahwa Pak Mahfud mendapat 5 nama yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mengungkap hal tersebut, yaitu sebuah sindikat mungkin bisa dibilang di Batam ya, dan Pak Mahfud juga langsung memfollow up dan menyelesaikan hal tersebut, hingga terakhir di masa jabatannya Pak Mahfud tidak menanyakan lagi, padahal Pak Mahfud telah menyerahkan 3 nama ke Kapolri untuk ditangkap karena itu sudah menjadi buronan negara ya. Dan yang lucunya lagi, Presiden Jokowi dan Kapolri dan semuanya itu seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut dan hanya kaget. Tetapi setelah mendengar pernyataan Prof. Mahfud bahwa memang pertemuan itu terjadi, dan Prof. Mahfud juga mengungkapkan bahwa ada pertemuan, setelah pertemuan itu ada pertemuan tertutup Beni Ramdhani dengan Presiden Jokowi. Ini menegaskan bahwa Pak Beni ini nggak bohong dan Prof. Mahfud adalah saksinya, itu aja. Dan saya berkesimpulan di sini kenapa Profesor Mahfud tidak mengungkap inisial T-nya, karena saya tahu kapasitas Profesor Mahfud kan sekarang bukan Menko Polhukam, pertama. Yang kedua, Prof. Mahfud tidak di pemerintahan lagi. Dan yang ketiga, ini kan isunya ini orang yang tidak pernah tersentuh oleh hukum ya. Dan juga bisa dikatakan kebal hukum. Pastinya sampai Pak Presiden Jokowi aja enggan mengungkapkannya. Apalagi seorang Profesor Mahfud MD yang sekarang tidak mempunyai jabatan apa-apa, hanya seorang dosen lah ya. Tidak memiliki proteksi keamanan yang cukup. Mungkin Profesor Mahfud, saya istilahnya berpendapat Profesor Mahfud tahu siapa inisial T tersebut. Cuman bukan kapasitas Prof. Mahfud untuk menjelaskan. Dan juga saya juga berasumsi ya, berpendapat bahwa Profesor Mahfud hanya dipercaya oleh 16% masyarakat Indonesia. Apakah mungkin masyarakat Indonesia masih percaya dengan omongan Profesor Mahfud yang hanya 16% itu? Harusnya ini yang dikejar adalah orang yang 58% itu dong, yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dan juga yang masih menjabat, yang masih mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan hal ini. Salah satunya ya Presiden Jokowi, ya Kapolri, yang Panglima TNI, dan juga menteri-menteri yang masih menjabat di situ. Harusnya itu yang dikejar. Benar apa enggak? Soal Beni Ramdhani telah mengungkapkan hal tersebut, dan Profesor Mahfud MD juga telah memberi kesaksian bahwa benar ada pertemuan itu, dan inisial juga disebut, dan banyak di situ. Itu udah modal cukup untuk mengungkap itu semua. Harusnya yang memegang jabatan di situ, yang mempunyai kekuasaan di situ, harusnya bergerak cepat. Tetapi seolah-olah mereka ini takut dengan inisial T tersebut. Bahkan enggan membicarakannya dan cenderung mengalihkan ke isu yang lain. Nah, ini yang jadi pertanyaan masyarakat. Harusnya ke situ mengejarnya, bukan Prof. Mahfud yang dikejar-kejar, yang dibully katanya nggak mau mengungkap si A, siapa inisial T tersebut. Harusnya kita ini sadar dong. Profesor Mahfud ini kan cuma 16% loh dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya jadi Profesor Mahfud, saya juga untuk apa saya mengungkapkan orang-orang yang masyarakat Indonesia nggak percaya kok. Kalau saya dipercaya oleh masyarakat Indonesia, mungkin ini hal pertama yang diungkap oleh Profesor Mahfud. Tetapi kan kepercayaan masyarakat Indonesia hanya 16%. Itu aja. Simple aja. Dan juga proteksi untuk Profesor Mahfud, keamanan segala macam kan nggak ada yang bisa menjamin. Tetapi kalau orang yang punya kuasa, keamanannya jelas terjamin. Ada ajudan, ada pengawal segala macam. Tapi kalau Profesor Mahfud sekarang kan tidak. Memang kebenaran itu nggak mengenal itu, tetapi ya kita harus rasional lah cara berpikirnya. Kenapa Profesor Mahfud tidak mengungkap hal itu?
Untuk apa orang cuma 16% yang percaya? Emang masih percaya Anda semua dengan Profesor Mahfud yang hanya 16%? Ini kan kita tanya balik. Ya jangan memojokkan Profesor Mahfud. Profesor Mahfud itu udah menjelaskan bahwa memang ada pertemuan itu satu. Nah soal inisial T itu siapa? Ya harusnya yang ikut di pertemuan itu dan yang sekarang masih menjabat, yang masih berkuasa, itu yang perlu dikejar. Profesor Mahfud sudah menjelaskan memang ada pertemuan itu. Benny Ramdhani ngomong itu nggak bohong, dan yang bohong adalah dia yang sedang berkuasa sekarang, yang berbelit-belit bahwa Prof Mahfud mengatakan memang di situ ada pertemuan. Itu kalau asumsi saya, harusnya bukan Prof Mahfud yang dikejar. Prof Mahfud sudah memberi jalan. Iya ada pertemuan itu, cukup itu. Soal Prof Mahfud nggak mau mengungkap siapa inisial T tersebut, ya kita tahu dong kapasitas Prof Mahfud bukan Menko Polhukam lagi. Proteksi dia dipertanyakan dong, keamanan dia. Ya, harus dipikirkan juga. Masalahnya yang dihadapi dalam tanda petik orang yang kebal hukum. Bayangin aja orang kebal hukum, berarti Presiden Jokowi aja nggak berani loh mengungkap. Bahkan seolah melempar tanggung jawab. Apalagi seorang Profesor Mahfud yang tidak punya jabatan apa-apa sekarang. Nah, jadi harusnya kita semua ini menuntutnya ya yang lagi menjabat sekarang dan lagi berkuasa sekarang untuk mengungkap hal itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Saya tunggu komentar-komentar Anda sekalian. Jangan lupa komentar-komentar yang sopan, like, dan subscribe supaya dapat tontonan bonus video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras!